Selamat malam. Selamat malam. Ya, puji Tuhan, selamat malam. Dan kita akan membaca Alkitab kita malam hari ini dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8. Kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat 1 dan ayat yang kedua, dan kita akan membaca bersama-sama, maksudnya bergantian. Saya ayat yang pertama dan pemuda remaja bersama-sama membaca dalam ayat yang kedua. Kejadian pasal 8 ayat 1 dan 2. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Bentuklah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Puji Tuhan. Kita membaca di dalam dua ayat tadi, dan pemuda remaja malam hari ini kebenaran firman Tuhan, saya memberikan satu judul, yaitu berkat karena diingat oleh Tuhan. Berkat karena diingat oleh Tuhan. Nah, sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan, mari kita membuat satu perbedaan mengenai atau tentang diingat atau mengingat. Kalau kita mengingat orang tua, mengingat kakek dan nenek, kita akan punya kenangan yang manis karena mereka berbuat banyak hal dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita masih kecil, kita begitu disayang oleh orang tua, oleh kakek dan nenek, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita mengingat mereka, ada kenangan yang manis. Berbeda dengan ketika kita mengingat orang lain. Mungkin kita punya artis favorit yang sukses, mungkin artis di dalam bidang bela diri barangkali, atau mungkin olahragawan yang menjadi favorit kita ingat dan sekedar kagum saja. Wah, bukan main dia juara dunia. Wah, bukan main dia juara nasional. Wah, bukan main dia mendapatkan medali perak dan lain sebagainya. Tapi hanya cukup itu saja. Nah, kita kembalikan dengan tadi tema kita, yaitu berkat karena diingat oleh Tuhan. Ternyata yang mengingat itu bukan hanya manusia, yang mengingat itu adalah Tuhan. Dan dikatakan tadi dalam ayat yang pertama, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Kita semua mengerti bahwa saat itu adalah saat penghukuman Tuhan. Saat itu adalah saat di mana Nuh berada di dalam bahtera. Kita mungkin mengerti bahwa bahtera itu sedang terapung-apung di lautan karena banjir. Nah, tentu Tuhan juga melihat ada kesulitan, ada kesengsaraan yang terjadi sementara manusia itu berada terapung-apung di tengah lautan. Oleh sebab itu ketika Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang ada dalam bahtera itu, maka kemudian Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu menjadi turun. Bahkan ayat 2 tadi dikatakan Tuhan menutup mata-mata air di samudera raya serta tingkap di langit sehingga kemudian berhentilah hujan itu, sehingga banjir itu berangsur-angsur menjadi surut.
Ini adalah salah satu hal yang dibuat oleh Tuhan. Kita mengerti yang Tuhan sedang kerjakan adalah menyelamatkan Nuh, menyelamatkan Nuh dengan seisi bahtera yang ada di situ. Saya membayangkan Anda dan saya sedang berada di dalam bahtera yang besar, yaitu bahtera di dalam kehidupan kita. Manusia seringkali Alkitab menggambarkan manusia itu seperti bahtera. Manusia itu seperti perahu. Manusia itu memerlukan nahkoda yang mahir, nahkoda yang berkuasa, nahkoda yang berpengalaman. Dan sementara kita sekolah minggu, kita diajar kudayung-dayung perahuku. Nahkodanya adalah Tuhan Yesus menyelamatkan perahu. Perahu itu adalah bicara tentang kehidupan Anda dan saya. Kalau kita berbicara tentang berkat Allah, ya, berkat Allah itu tidak sekedar Tuhan memberkati kita dengan kesuksesan. Maka tadi saya mengatakan satu tema, berkat Tuhan karena kita diingat oleh Allah, itu maksudnya adalah diingat dalam jangka yang panjang. Bukan hanya sekali dua kali diberkati, tapi sepanjang kehidupan kita. Dari semenjak kita ada dalam kandungan, semenjak kita lahir, sampai nanti kita kembali kepada Tuhan, kita akan senantiasa diingat oleh Tuhan. Ingat bahwa perjalanan kita di dalam dunia ini akan melewati gelombangnya lautan kehidupan, melewati angin dan topan, melewati badai kehidupan ini. Nah, bayangkan kalau hanya sekali dua kali Tuhan menolong kita. Ya, kalau badai topan kehidupan itu hanya datang satu atau dua kali. Karena dunia ini adalah sumbernya kekacauan, karena ada dosa. Dan terus menerus ada dosa, sehingga akibat dosa itu akan ada hukuman. Alkitab berkata bahwa di dalam dunia panas dan hujan silih berganti, siang dan malam silih berganti, tabur dan menuai silih berganti. Inilah kehidupan. Nah, oleh sebab itu kita mau ada satu penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Saya membayangkan anak-anak muda sedang berjuang untuk masa depan. Bagaimana Anda dapat mendapatkan lisensi atau jaminan keselamatan? Saya mengatakan dari Tuhan. Mari kita lihat. Kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 dan loncat ayat yang ke-11. Demikian, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 11. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat 12. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Puji Tuhan, kita melihat ayat tadi berkaitan dengan pertanyaan besar, mengapa Nuh diingat oleh Tuhan? Mengapa Nuh diingat oleh Tuhan? Karena dalam ayat yang pertama tadi, bukan ayat yang pertama, dalam ayat yang ke-9 tadi dikatakan Nuh bergaul dengan Allah. Nuh bergaul dengan Allah. Jadi sumber berkat yang datang kepada Nuh, yang adalah Nuh diingat oleh Allah tadi, berangkat dari situ. Karena Nuh, dikatakan Alkitab, Nuh bergaul dengan Tuhan. Ada banyak ayat tentang pergaulan, ada banyak tentang prinsip pergaulan yang diterapkan atau difirmankan oleh Allah. Dan pergaulan itulah yang membentuk
kita sebagaimana kita ada. Saya membayangkan ini andai kata seseorang itu tiba-tiba tidak diminta dia dilahirkan sebagai anak yang disayang oleh bajak laut misalnya. Ini umpama ya. Bajak laut cara kerjanya ganas. Kita sering melihat di media sosial atau di berita-berita banyak orang yang ditangkap oleh bajak laut dan kemudian dimintakan tebusan. Kalau enggak, ia dibunuh. Tidak ada orang yang lahir maunya menjadi orang yang jahat, tapi karena pergaulan seseorang anak itu akan bisa menjadi atau terdidik pelan-pelan, tetapi pasti juga akan menjadi seperti lingkungannya. Pergaulan. Nah, Alkitab berkata, berawas-awas kepada orang yang percaya. Allah memberikan satu peringatan. Pergaulan dengan orang yang jahat membuat orang itu bisa ikut dalam kejahatan. Tapi sebaliknya, Nuh bergaul dengan Allah, sehingga kemudian di dalam pasal yang ke-8 tadi, atau di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 tadi dikatakan dunia sangat rusak pada zaman Nuh. Dosa merajalela sehingga menimbulkan ingatan Allah untuk memusnahkan bumi, untuk mengadili bumi, untuk menghukum bumi. Kenapa? Karena kehidupan yang rusak di muka bumi seperti itu. Jadi kita sudah mendapatkan satu prinsip dalam Alkitab yang dikehendaki oleh Allah, bahwa kehidupan yang rusak di muka bumi yang dilakukan oleh manusia pada waktu itu tanpa disadari oleh mereka menarik atau mendatangkan hukuman buat mereka. Sebaliknya, pergaulan dengan Allah tanpa disadari oleh Nuh, atau barangkali tanpa disadari oleh Anda dan saya, ketika kita belajar untuk bergaul dengan Allah, bergaul atau pergaulan dengan Allah itu kemudian membentuk sebuah karakter yang berbeda, sehingga Nuh itu dikatakan berbeda dengan orang-orang yang sejamannya. Zaman orang-orang pada waktu itu rusak benar, tapi Nuh terpelihara dari kehidupan yang rusak seperti itu. Kalau tadi saya melihat dalam Alkitab, saya penasaran, pengen mengetahui Nuh itu membuat perahu 120 tahun. Memang umurnya berapa? 950 tahun. Jadi pada umur 600 tahun banjir besar terjadi, dan sesudah banjir Nuh masih hidup 350 tahun. Itu di dalam Alkitab, saya mencatat ayatnya di dalam Kejadian pasal 7 ayat 6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Kemudian Kejadian 9 ayat 28 atau 28, Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Ayat 29, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Saya membayangkan bagaimana roh Nuh itu mendapatkan perintah daripada Tuhan untuk membuat bahtera di atas gunung sepanjang lamanya 120 tahun. Masalahnya membuat perahunya itu atau membuat bahteranya itu di atas gunung. Jadi orang-orang sepanjang 120 tahun itu mengolok-olok Nuh sebagai seorang nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan hidup yang rusak pada waktu itu, bahwa Tuhan akan menghukum bumi, dan kalau mau diselamatkan mesti datang ke dalam bahtera. Tapi orang satupun tidak ada yang percaya kecuali Nuh dengan keluarganya. Nah, kita melihat dua model kehidupan
Yang pertama, kehidupan yang rusak di muka bumi. Dan yang kedua, hidup yang bergaul dengan Allah. Sementara Nuh bergaul dengan Allah, dia nggak tahu banjir akan terjadi sebelum, ya kecuali sesudah dia dikasih tahu oleh Tuhan. Sebelum itu dia nggak tahu. Yang dia tahu, dia bergaul dengan Allah. Tapi manusia di bumi tidak mau bergaul dengan Allah, menjalankan hidup yang rusak di muka bumi. Ingat, hidup yang rusak di muka bumi sedang menarik kuasa Allah untuk mendatangkan hukuman. Allah sebenarnya, Tuhan sebenarnya tidak mau menghukum, tidak suka menghukum, maunya menyelamatkan. Tapi manusia hidup dalam kekerasan hatinya, yang tidak mau bertobat dan lain sebagainya, yang tidak mau memilih untuk bergaul dengan Allah. Tapi malam hari ini saya ingin mengingatkan kita semua, kita sadar hanya dua jenis kehidupan di muka bumi ini. Yang pertama adalah hidup yang rusak, identik dengan hidup yang tidak mau bergaul dengan Allah. Dan yang kedua adalah hidup yang bergaul dengan Tuhan. Kadang-kadang untuk sementara waktu dia sepertinya menjadi bahan olok-olokan. Nuh menjadi bahan olok-olokan sepanjang 120 tahun. Bayangkan, dia tetap setia, dia tetap beriman kepada Tuhan. Nah, yang menjadi persoalan malam hari ini adalah kebenaran firman Allah. Apa itu yang disebut dengan hidup bergaul dengan Allah? Nah, kalau saya membaca di dalam firman Tuhan, bergaul dengan Allah, kalau kita melihat dalam kata asli dalam kitab Ibrani, artinya adalah berjalan bersama-sama dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah, terjemahan bahasa Indonesia, tapi dalam kata asli Ibraninya artinya itu adalah berjalan bersama-sama dengan Allah. Di tempat yang lain, ayat Alkitab berkata, berjalankah dua orang bersama-sama kalau tidak lebih dahulu tercapai satu kesepakatan? Orang yang berjalan di dalam dunia berdua, bertiga, serombongan, karena ada kesepakatan tujuan. Nah, kita melihat bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita menerapkan dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita melihat dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 5 dan ayat yang ke-6, demikian, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, kita melihat di situ ada dua kata, berkenan kepada Allah. Jadi arti berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Allah, itu artinya hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, saya mengutip lebih dahulu dalam kitab Mazmur pasal yang 112 ayat 36. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Nah, ini adalah bagian orang, manusia, Anda dan saya. Ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Oleh sebab itu, dari ayat dalam kitab Mazmur ini saya ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa mungkinkah Anda dan saya berjalan bersama-sama dengan Allah? Mungkinkah Anda dan saya untuk bisa bergaul bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan?
bergaul dengan Allah? Firman Tuhan menjawab, bisa. Bagaimana caranya? Seperti tadi kita belajar untuk hidup berkenan kepada Allah. Kita belajar untuk hidup sebagai orang benar. Kita belajar untuk hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan. Jadi dasar untuk nanti Tuhan akan mengingat Anda dan saya bukan sekedar 1 atau 2 kali diingatnya, tapi sepanjang hidup kita. Bayangkan kalau Anda hanya diingat 1 kali, ya, rugi. Tapi Anda akan diingat oleh Allah sampai selama-lamanya, sepanjang Anda hidup di dalam dunia. Ketika Anda berada dalam kondisi diberkati oleh Tuhan, Anda diingat oleh Allah. Ketika Anda sedang terapung-apung di lautan yang lepas, terapung-apung itu di lautan, saya kalau boleh menggambarkan, mendefinisikannya secara bebas, orang-orang yang terapung-apung di laut itu, yang saya ingat adalah seorang pemuda di Sulawesi Utara yang terapung-apung karena talinya lepas karena arus laut itu sangat kuat dan dia sampai ke Jepang. Bayangkan, dia di sebuah perahu yang kecil, mungkin nggak lebih lebar daripada mimbar ini, di tengah-tengahnya ada bubuk dan dia sampai semuanya habis, beras habis, lampu kagak ada, sudah habis minyaknya, semuanya nggak ada. Dia minum air hujan, dia makan ikan, juga mancing itu, dan dikelilingi kadang-kadang ada dama ikan yang sangat besar. Ketakutan, jadi terapung-apung di tengah laut itu sampai dengan terjemahan bebasnya adalah semada masa putus asa, pada masa kengerian, pada masa kebimbangan, pada masa putus asa. Dia sudah putus asa, ya, dia sudah putus asa, tapi tidak menceburkan diri ke laut. Tapi dalam hati dia menceritakan waktu dia diwawancari dalam televisi dan diundang kemana-mana, dia menceritakan ada masa-masa putus asa. Dia telepon, baterai sudah nggak ada, jadi sudah berserah. Dia berserah, tidak bisa berbuat apa-apa di luar batas kemampuan dia dan lain sebagainya. Oleh karena mujizat, boleh dikatakan dia kemudian selamat, yang ditolong oleh kapal yang lain. Tapi kita kembali kepada firman Tuhan, ketika Anda diingat oleh Allah sepanjang umur hidup Anda, kita tahu bahwa ada masa-masa hidup kita itu mengalami satu masa yang seolah-olah sendirian, seolah-olah menghadapi jalan buntu, seolah-olah menghadapi perjuangan yang tidak jelas hasilnya seperti apa, melewati masa-masa yang putus asa, melewati masa-masa yang di luar batas kemampuan kita, dan nggak bisa berbuat apa-apa, sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa karena terapung-apung di tengah lautan. Tapi ketika diingat oleh Tuhan, maka ingatan Tuhan itu adalah menyelamatkan Anda dan saya, menyelamatkan masa depan Anda, memberkati Anda dengan berkat-berkat yang diperlukan selama Anda hidup di dalam dunia. Nah, oleh sebab itu, ketika Nuh itu diingat oleh Tuhan, itu adalah satu perkara yang luar biasa. Dan kenapa Nuh itu diingat oleh Tuhan? Karena Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya membuat perbandingan yang kontradiksi dengan apa yang diingat oleh Allah kepada Nuh. Satu ayat dalam Hosea pasal 7 ayat yang kedua bunyinya seperti ini. Firman Tuhan, dan tidak terpikir oleh mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka, semuanya ada di hadapan wajahku. Jadi ternyata Tuhan itu mengingat
bukan saja karena seseorang yang bergaul dengan Allah dan membuat pergaulan dengan Allah itu membuat Nuh itu sebagai seorang yang benar dan tidak bercela kehidupannya, tapi Allah juga mengingat segala kejahatan manusia. Tentu ini kejahatan yang tidak dibereskan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita punya kejahatan di hadapan Tuhan, kita harus membereskannya. Tuhan, ampuni saya, beri kekuatan untuk keluar daripada kejahatan yang kita buat itu. Dan kalau boleh ditambah, Tuhan mampukan saya untuk seperti Nuh bergaul dengan Allah. Ketika Anda bergaul dengan Allah, kalau Henok pada minggu yang lalu hamba Tuhan menceritakan bergaul dengan Allah sepanjang 300 tahun. Luar biasa. Karena dia bergaul dengan Allah sepanjang 300 tahun, Henok diangkat oleh Tuhan dan tidak mengalami kematian. Nuh hidup bergaul dengan Allah dan Tuhan menyelamatkannya. Oleh sebab itu malam hari ini, biarlah renungan singkat firman Tuhan ini boleh membuat kita punya satu kerinduan. Tuhan, aku mau hidup bergaul dengan Allah. Karena pergaulan dengan Allah akan membuat karakter kita diperbaharui. Karakter kita akan menjadi orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan. Setelah kita kemudian bergaul dengan Allah, kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berkenan di hadapan Tuhan. Tadi saya mengajak kita untuk mengingat orang lain, sesama orang lain ya. Kita mengingat orang lain dan orang lain mengingat kita. Kalau kita punya keluarga yang mengasihi kita, kalau kita mau datang dari tempat jauh, datang ke rumah kita, kira-kira orang yang mengingat kita itu tangan kosong atau dapat kasih oleh-oleh, bawa oleh-oleh? Ya, saya yakin pasti bawa oleh-oleh. Demikian pula kalau kita itu mengingat seseorang, ketika kita pergi kemana, kita akan bawa oleh-oleh dengan sekadar sesuai dengan kemampuan kita. Nah, Allah ketika mengingat Anda, Dia juga bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Anda diselamatkan, Anda diberi kemenangan, Anda diberi kekuatan, Anda diberikan kelegaan, Anda diberikan keberhasilan, dan lain-lain sebagainya. Jadi terlalu mahal, terlalu indah, dan terlalu besar berkatnya untuk diabaikan jikalau Anda dan saya mengabaikannya. Oleh sebab itu malam hari ini, biarlah lewat ayat-ayat firman Tuhan beberapa yang kita baca tadi, yang kita dengar, membuat kita bersama-sama memutuskan, aku mau bergaul dengan Allah, supaya aku menjadi orang yang benar, supaya aku dapat berjalan bersama-sama dengan Allah. Dan kalau kita berjalan bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu yang indah akan terjadi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita berdoa bersama-sama untuk merespon kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, malam hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa ternyata berkat saat Allah mengingat kami, berkat itu terlalu besar untuk kami abaikan. Dan bukan perkara yang gampang untuk memutuskan bergaul dengan Allah sepanjang kehidupan kami. Tapi bahwa Henok dapat bergaul dengan Allah 300 tahun. Nuh juga hidup bergaul dengan Allah sampai dia menjadi orang yang benar, hidup tidak bercela, berbeda dengan orang-orang sejamannya. Bapa di surga, kami tahu dunia hari-hari ini penuh dengan kejahatan dan dosa. Kalau kami membuka cakrawala pandangan kami, dunia ini sedang dikepung dengan dosa-dosa. Dan kalau dosa itu tidak dibereskan, sama dengan mengundang hukuman atas dirinya sendiri. Oleh sebab itu kami mau Tuhan hidup bergaul dengan Allah, supaya kami menjadi orang yang benar. Dan sesudah itu kami akan disertai oleh Tuhan. Inilah permohonan kami.
Hamba berdoa untuk setiap pemuda remaja, biarlah kiranya Engkau akan memberkati mereka dan Engkau juga akan mengingat mereka. Tapi pertama-tama jadikanlah pemuda remaja orang yang dapat bergaul dengan Allah dengan sungguh-sungguh, supaya mereka berjalan bersama-sama dengan Allah, supaya mereka berkenan kepada Allah, supaya Allah menyertai mereka semuanya. Inilah doa permohonan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.